Bapak, rekan-rekan muda, dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi bersama dengan saya Romo Raffi Uran CSSR dalam renungan hari Minggu Paskah yang keempat, yang juga kita rayakan sebagai Minggu Panggilan. Mari kita awali permenungan kita ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, rekan-rekan muda, dan adik-adikku yang terkasih, setelah menggambarkan tentang kenaikan Yesus di bab pertama dan turunnya Roh Kudus pada bab kedua, selanjutnya penulis Kisah Para Rasul yang kita dengarkan dalam bacaan pertama hari ini menggambarkan soal pelayanan penyembuhan dan khotbah Petrus. Keberanian Petrus dalam melakukan penyembuhan orang cacat dan melakukan evangelisasi di Bait Suci mengakibatkan ia ditangkap oleh para penjaga Bait Suci. Mereka menyeret Petrus bersama Yohanes rekannya ke kumpulan para pemimpin, tua-tua, dan ahli-ahli Taurat. Ia mengatakan bahwa Yesus yang disalibkan telah bangkit dari kematian, dan dengan kuasa Yesus itu mereka melakukan penyembuhan. Hanya dalam nama Yesus, tidak ada yang lain. Yang menggerakkan Petrus untuk bertindak demi orang cacat itu adalah imannya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang adalah gembala yang baik dan peduli terhadap orang-orang kecil. Meneladani Tuhan yang selalu merawat yang sakit dan yang lemah. Petrus juga tergerak oleh Tuhan yang sama yang telah bangkit untuk memerintahkan tindakan penyembuhan. Saat itu pula lah Petrus membuat pernyataan yang mengejutkan tentang keselamatan yang hanya dapat diperoleh melalui Kristus Yesus. Ia mengatakan, "Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia." Yohanes dalam bacaan kedua hari ini mengalamatkan suratnya kepada komunitas Yahudi Kristen yang beberapa anggotanya mendukung doktrin-doktrin palsu. Mereka menolak menerima keilahian dan kemanusiaan Yesus secara penuh, mengabaikan perintah kasih terhadap sesama, menolak menerima iman kepada Kristus sebagai sumber pengudusan, dan menolak nilai penebusan dari kematian Yesus. Yohanes menyadarkan mereka dengan menekankan soal hak istimewa mereka sebagai anak-anak Allah. Yohanes menjelaskan bahwa kita tidak sekedar disebut anak-anak Allah, melainkan kita sebenarnya adalah anak-anak Allah. Oleh kasih karunia, melalui pembaptisan, kita menjadi anak-anak Allah. Semakin kita mengenal dan mencintai Tuhan yang kita percaya, semakin kita akan berusaha untuk bertindak dan hidup sebagai anak-anak Allah. Dan dengan demikian, secara bertahap, menjadi semakin serupa dengan Tuhan yang kita percaya. Puncak dari semua keistimewaan kita sebagai anak-anak Allah akan terjadi ketika Kristus menyatakan dirinya untuk menjadi penebus bagi kita. Dan dalam bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini, yang diambil dari Injil Yohanes, menegaskan soal Yesus adalah gembala yang baik. Kita semua tahu dengan baik tentu saja gambaran tentang gembala yang baik itu. Kita sering mendengarnya dan kita juga sering merenungkannya. Menurut saya, ketika kita mendengarnya, hal pertama yang harus kita akui adalah bagaimana kita digambarkan sebagai domba. Gambaran yang sangat bagus menurut saya. Pemahaman umum adalah domba
bukanlah hewan yang kuat dan pintar. Domba adalah hewan yang lemah dan tidak berdaya ketika diserang oleh musuh. Oleh karena itu, mereka sangat membutuhkan seorang gembala untuk melindungi dan membimbing mereka. Menurut saya, ini sebuah gambar yang tepat bagi kita. Jika kita jujur, kita harus mengakui bahwa kita juga adalah manusia lemah. Kita adalah manusia tak berdaya ketika diserang oleh cobaan atau godaan. Kita lemah, maka kita membutuhkan perlindungan dan bimbingan. Gembala yang baik bukanlah gembala yang bekerja untuk mendapatkan upah, melainkan gembala yang mengenal domba-dombanya dan domba-dombanya yang mengenal dia. Dia menjaga, melindungi, dan mengasihi mereka, bahkan berkorban demi domba-dombanya. Inilah yang telah dilakukan Yesus bagi kita, dan inilah yang diteruskan, dilaksanakan dalam gereja kita hingga saat ini. Dia yang berbicara kita dalam semua ajarannya. Dialah yang bertindak dalam sakramen-sakramen. Kehidupan dan cintanya begitu indah dilukiskan melalui cara hidup para kudus dalam sejarah gereja kita. Dan kemudian, dengan cara yang khusus, dia memanggil manusia-manusia untuk melayani sebagai gembala, yakni para uskup dan para imam yang selalu membimbing dan memimpin kita dengan suara dan tindakan yang menggambarkan suara dan tindakan gembala yang baik untuk selalu berbicara tentang kasih dan rahmat Allah. Ia memanggil untuk melayani sebagai imam, biarawan-biarawati. Mereka mengikrarkan kaul-kaul khusus, yakni kemiskinan, ketaatan, dan kemurnian, yang merupakan godaan-godaan, tantangan-tantangan terbesar dalam dunia kita saat ini. Panggilan ini menuntut keberanian dan kesetiaan dari orang-orang ini untuk terus berjuang menyuarakan suara kegembalaannya agar iman akan Yesus Kristus terus bertumbuh. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih, dari ketiga bacaan yang kita dengarkan hari ini, apa yang bisa kita refleksikan bersama? Yang dapat kita refleksikan bersama adalah bagaimana menjadi domba yang baik dalam kandang Yesus. Paroki setempat adalah gambaran kandang kita, dan pastor adalah gambaran gembala kita. Para uskup adalah penerus para rasul. Para pastor dan diakon adalah penolong mereka. Dan umat paroki adalah domba mereka. Dan di atas semuanya itu, Yesus Kristus adalah imam besar. Oleh karena itu, sebagai domba yang baik, marilah kita mendengarkan dan mengikuti suara para gembala kita melalui homili, renungan-renungan, pembelajaran-pembelajaran tentang kitab suci dan ajaran moral, konseling, serta nasihat-nasihat baik mereka. Marilah kita mengambil makanan rohani yang diberikan oleh para gembala kita melalui partisipasi aktif dalam misa kudus dan sering menghadiri perayaan sakramen-sakramen, ibadat doa, dan program-program pelayanan di paroki kita. Marilah kita bekerja sama dengan para gembala kita dengan selalu mendoakan mereka, berterima kasih dan mensyukuri atas semua yang telah mereka berikan untuk kita, dengan sekali-kali memberikan mereka saran-saran positif, kritik-kritik yang konstruktif, yang membangun demi kesejahteraan dan perkembangan paroki
dan tentu saja terus mendukung mereka dalam karya pelayanan. Oleh karena itu, ibu bapak, rekan-rekan muda, dan adik-adikku yang terkasih, marilah kita membangun kerjasama yang baik dengan semua bidang pelayanan dalam gereja. Pelayanan membutuhkan pengorbanan. Maka pengorbanan Petrus dalam bacaan pertama bisa menjadi contoh bagi kita saat ini. Semoga dengan pengorbanan dan peran aktif kita, yang adalah anak-anak Allah, dapat menghadirkan wajah Allah, dapat memberikan kehidupan dan pengharapan bagi gereja untuk terus bertumbuh dan berkembang baik dalam jumlah maupun kualitas hidupnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ibu bapak, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.